سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Al-Mukarramun, para asatidz, para hujjaz, para sepuh, bini sepuh, segenap tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, wabil khusus akhiral mahbub Ustadz Omar, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Sahibul yang sangat saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para guru yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Dengan iringan doa, mudah-mudahan para guru yang hadir pada malam hari ini senantiasa dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka memperingati haul almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Inan bin Heran yang ke-33. Mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita pada malam hari ini, Allah berkenan mencucurkan rahmatnya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitupun umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, yaitu peringatan haul. Haul ini bukan hanya diperingati oleh para wali ataupun orang-orang soleh, akan tetapi orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua, pun harus kita bikin haul. Kenapa? Ini wujud bakti anak kepada orang tua. Karena orang yang sudah meninggal itu, walaupun mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu sampai. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, laulal ahya la halakal amwat. Kalau enggak ada orang yang hidup, maka celaka orang yang mati. Kenapa? Karena orang udah mati udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma nungguin aja kiriman doa dari ahlinya, keluarganya, itu yang diharapin. Gak ada yang lain. Makanya nyambung antara orang yang hidup dengan yang mati. Orang yang hidup dengan orang yang meninggal itu nyambung. Jangan dikira ketika orang tua telah tiada, anaknya sholat, puasa, haji, zakat, sebelum pahala itu diberikan kepada anaknya yang melakukan sholat, puasa, zakat, dan haji, langsung Allah kasih dulu sama orang tuanya. Kenapa sebabnya? Karena anak soleh itu karena didikan orang tua, karena ada andil orang tua. Makanya orang tuanya tiba-tiba di dalam kubur, kok tiba-tiba terang di kubur, ternyata anaknya lagi tahajud. Itu pahalanya
belum dikasih kepada anaknya tuh pahala sholat tahajud, dikasih dulu sama orang tuanya, sama emak bapaknya dikasih dulu. Tiba-tiba di kuburan, ya Allah, ini yang tadinya sempit jadi luas. Masya Allah, ternyata sedekahnya anaknya. Begitupun sebaliknya, ketika anaknya melakukan perbuatan maksiat, sebelum dia kena, orang tuanya dulu kena. Katanya babanya yang di kuburan yang udah enak-enakan, di kuburan nikmat, di kuburan tahu-tahu gelap. Nggak taunya anaknya main sholat. Ada yang begitu, ada. Ya Allah. Tiba-tiba gelap ke kuburan. Tahu-tahu malaikat main ngegetok aja. Kata orang tuanya, lagi ngapa ini? Tiba-tiba gue main dibanting aja. Gua tahu anaknya lagi banting kartu. Jadi nyambung. Makanya orang yang meninggal itu hakikatnya nyambung sama kita. Jangan dikira ini almarhum yang dipikirin haul malam ini gak ngeliat. Ya Allah, alhamdulillah. Anak, mantu, cucu, cicit semuanya alhamdulillah. Ya Allah, masih ada yang ingat sama gua. Cara kita begitu tuh. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Gua di penantian yang menunggu kepada alam akhirat. Jadi alam barzah ini, barzah itu bahasa Arab nunggu. Yang namanya nunggu nggak tahu 1000 tahun lagi kiamat, kita nggak tahu. Kalau orang baik-baik di kuburan akan menjadi kubur itu naimul qabr. Makanya di kubur itu ada azabul qabri, ada naimul qabr. Makanya kita kalau sholat tuh, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masihid. Bahwasanya kehidupan, jadi orang meninggal itu ya, di dunia meninggal, pada hakikatnya di kubur itu hidup, ngeliat. Jadi jangan dikira orang yang mati itu mati, enggak, hidup, cuma beda tempat. Mana buktinya? Buktinya nih kita kalau datang ke kuburan ke Kober. Coba deh kita main di mana Koblak itu dia, Koblak. Kenapa kita kalau masuk kuburan suruh ucap assalamualaikum? Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita diajari nama Nabi. Kalau seandainya kita lewat kuburan atau masuk ke dalam kuburan suruh ucapin salam. Apa maknanya? Apa dijawab? Dijawab sama ahli kubur tuh. Ya Allah. Cuman orang yang ahli kubur itu nggak bisa menjangkau kita. Ibaratnya ada dalam rumah kaca. Dia bisa melihat kita, cuman nggak bisa nyentuh kita karena ada penghalang, yaitu kaca. Coba kalau seandainya langsung dibuktiin. Kita datang ke Koblak, bawa Yasin hari Jumat, datang kita ziarah ke kuburannya bapak kita. Kita bilang assalamualaikumnya bapak, datang saya nih, dijawab aja bapak waalaikumsalam. Yang ada kita kabur, yang ada tuh surah Yasin sama sendal jepit, udah tahu kemana itu. Kalau seandainya langsung jawab, ada bunyi, ada suara, akan tetapi tidak. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu sebenarnya hidup, hanya beda alam. Beda alam. Kita ini kan pindah. Dari mulai mana tuh alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, alam barzah, habis alam barzah, alam akhirat. Panjang penantian yang panjang. Makanya nih orang yang di dalam kubur ini, kalau seandainya dibikinin acara haul seperti ini, masya Allah, girangnya bukan main. Wama dunia uama fiha, beserta isinya nggak ada apa-apa. Dia girang, senang, ada yang bacain Yasin, tahlil, bahkan tadi dibacain maulid. Jangankan kalimat itu, baca Yasin yang begitu banyak. Ternyata baca bismillah aja itu sudah bisa meredam azab kubur.
Dalam kitab Al-Qirtos dijelaskan bahwasanya ada seorang janda ketika ditinggal oleh suaminya sedang mengandung. Taruhlah mengandungnya sekitar 9 bulan. Kemudian melahirkan seorang anak, dirawat oleh si ibunya sampai usia 5 tahun, dimasukinlah ke madrasah. Diajak ke ustaz, datang ke rumah ustaz, minta diajarin ngaji. Itu apa yang terjadi ketika seorang ustaz mengatakan, nah ayo baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu diikuti oleh anak tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang tuanya, bapaknya yang sedang diazab itu langsung berhenti, di-stop. Lantaran apa? Ternyata anaknya yang 5 tahun ini yang baru mau mengaji, dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sudah dihentikan azab kubur. Apalagi tadi kita baca Yasin berapa tuh? Yang kita baca berapa ayat? Oh banyak banget, itu baru bismillah ya, makanya jangan dianggap enteng. Al-Quran ini mukjizat Rasulullah yang terus abadi sepanjang masa. Makanya Al-Quran ini al-muta'abbadu bitilawatihi, punya nilai pahala ibadah di saat dibaca. Makanya rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka Allah turunkan rahmatnya. Makanya sering-sering deh rumah dibacain Quran. Ini kadang orang nikah, mas kawinnya seperangkat alat sholat, ada sejadah, ada Al-Quran, ada mukena. Al-Quran kalau pernah dibaca, mukena kalau pernah dipakai, coba katanya mas kawinnya seperangkat alat sholat. Mendingan jangan dah, udah yang kayak begitu bohong. Mendingan apa, udah kasih mas kawin aja, udah emas aja, daripada bohong-bohong itu Al-Quran dijadiin mas kawin dibaca kagak, disimpan aja di lemari gitu. Makanya ini penting kita. Makanya sering-sering baca Quran, di rumah baca Quran, dimanapun kita baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalau dibacakan di satu rumah, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bacaan kita hadiahkan kepada orang yang telah tiada. Seperti malam ini kita hadiahkan bacaan surah Yasin, tahlil, kemudian kisah maulidnya. Kita hadiahkan man ahda li mayyitin, barang siapa orang yang menghadiahkan untuk mayit, biqiraatin, dengan bacaan Quran, au bizikrin, atau dengan zikir, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Makanya girang tuh kita kunjungin tuh tiap malam Jumat atau hari Jumat pagi, orang tua kita ziarahin, karena ziarah pada hari itu menunjukkan bakti anak kepada orang tua. Jadi sunnahnya itu kalau nggak malam Jumat, Jumat pagi datang kuburan. Jangan sampai kalian datang. Ini kadang datang setahun 2 kali. Kalau mau lebaran baru ngoredin, nah itu udah rumput kuburan orang tua kita. Mau hajatan baru datang kuburan. Jangan kayak begitu. Bahkan ada orang yang nggak pernah ziarah sama sekali, pas dia datang ke kuburan ternyata makam bapaknya kagak ada. Bukannya kagak ada, karena dia kalau pernah ziarah nggak tahu. Dia bilang, "Lanya bapak ini rumahnya pindah, kagak bilang begitu," dia bilang. Bukannya kagak ada cuman dia kagak pernah ziarah. Nggak pernah dilongokin. Apalagi ada dekat di sini goblok wah. Tinggal selangkah juga nyampe. Itulah Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi peringatan haul ini sebenarnya mengingat, Masya Allah udah 33 tahun almarhum Bapak Haji Inan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tiap tahun dibikinin acara haul ya. Haulnya dibikinin terus, tandanya apa? Ingin berbakti.
Jadi berbakti anak kepada orang tua walaupun telah tiada masih bisa berbakti. Apalagi orang tua kita masih hidup. Wajib hukumnya seorang anak berbakti sama orang masa orang tua kita masih hidup. Senengin, gembirain. Kalau hidup kita pengen berkah, itulah senengin orang tua kita. Kenapa? Ini keramat. Keramat kita orang. Jangan kita datang ke makam keramat doang. Makam keramat yang jauh-jauh nyampe. Bila-bilain pakai ngutang. Ada orang dia pakai ngutang. Iya, mana orang berjalan? Soalnya kepamijahan pakai ngutang. Orang tuanya sendiri depan mata udah diziarahin. Coba. Bagaimana itu? Tapi bukan orang sini, bukan. Orang condet. Orang sini sih ya sama. Ya Allah. Makanya nih bukannya saya kagak demen ziarah, cuman kadang kita suka lupa, ya. Makanya saya ingatkan, ziarahin dulu yang deket-deket, ziarahin gitu. Jangan yang jauh-jauh. Kayak kebiasaan di masyarakat kita nih, mohon maaf. Habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha, taruhlah Idul Fitri, langsung pada ke kuburan. Tetangga datang ke rumah kita pengen silaturahmi, kagak ada, kita ini orang lagi kuburan. Padahal datangin dulu yang hidup, habis yang hidup baru yang mati. Begitu yang benar. Ya, ini kan sama kayak korban juga begitu. Kurban itu yang afdol itu yang hidup kasihnya dikurbanin, jangan yang orang udah mati. Kecuali orang mati itu punya wasiat. Abah Hajinan bilang, pamannya dulu waktu masa hidupnya bilang, "Mah selamat, kalau seandainya gua nggak ada, lu bikinin gue ya korban tiap tahun." Baru dah tuh. Mesti dibikinin, ya. Tapi kalau nggak pesan-pesan begitu nggak perlu. Buat yang hidup aja. Adapun nanti korban atas nama Mang Haji, hadiahnya pahalanya untuk almarhum Abah Hajina, nyampe. Itu yang benar begitu. Kadang suka salah, ya, di masyarakat kita ini. Ziarah yang jauh-jauh nyampe, yang dekat kagak nyampe. Gitu. Inilah makanya peringatan haul mengingat, mengenang. Jadi seakan-akan nih kegiatan seperti ini akan dilanjutkan. Begitu. Kalau bahasa kasarnya memang haji nih, ini seakan-akan lagi ngajarin nih, ngomong sama anak-anaknya. Gitu. Kalau dulu Abah Haji Inan bikin acara haul seperti ini, ngajarin ke Mang Haji. Sekarang Mang Haji juga ngingetin nih. Kalau bahasa kasarnya, Kak, kalau gua kagak ada lu bikinin haul juga, begitu sebenarnya. Jadi biar tahu juga ini, supaya ngajarin. Gitu. Jangan sampai ini kegiatan seperti ini hilang. Karena udah mulai berkurang orang, kegiatan-kegiatan haul kagak ada, mulai kemudian lagi Rajab udah mulai kurang, maulid udah mulai kurang. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik, ya, yang diajarkan oleh orang tua kita dulu itu terus dipertahankan. Ya, biarin dah sebelah sono yang dia kagak demen, dia lebih, tapi biarin aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, biarin. Kita terus aja, ya. Dia mau ngata apa silakan, orang kita ngaji. Ya, acara haul ini apa yang dibaca? Al-Quran. Nabi yang perintah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat sebagai penolong kita. Nolongin Al-Quran. Makanya jangan sembarangan itu Al-Quran. Makanya orang dulu walaupun kagak bisa baca Quran, orang dulu nih, tapi hormat sama Quran. Mana buktinya? Dipegang, dia punya air wudhu, habis ngaji dia cium, kadang dia jalan dia bawa, dia sugun ke kepala. Coba bocah sekarang, Quran seenaknya aja dipegangnya. Mana? Ngajinya sih boleh jadi pintar, tapi keberkahannya enggak ada. Beda sama orang-orang tua dulu. Walaupun kagak bisa ngaji, tapi berkah hidup. Inilah Bapak hadirin sekalian, dengan memperingati haul ini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita yang hadir nanti di saat diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.